Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Ayustari dengan NIM 7101421154 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara penyusunan bab 2 kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Adapun pokok materi pada pembahasan bab 2 kajian pustaka dan hipotesis penelitian yang terdiri dari 6 cakupan materi. Yang pertama ada kajian teori dasar atau grand teori, 2. Kajian variabel penelitian, 3. Kajian penelitian terdahulu, 4. Kerangka teoritik dan model teoritik, 5. Kerangka berpikir dan model penelitian empiris, 6. Hipotesis penelitian. Pembahasan pertama terkait kajian teori dasar atau grand teori berisi uraian teori-teori yang relevan dengan tema penelitian secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar konseptual bagi penelitian dan menunjukkan keterkaitan antara teori yang ada dengan topik yang diteliti. Kajian teori dasar menjadi landasan untuk memahami bagaimana variabel-variabel saling terkait dalam penelitian, mendukung pengembangan model penelitian dan hipotesis, serta menjadi panduan dalam analisis data. Cara penulisan kajian teori dasar yaitu ada 4. 1. Pilih teori utama yang relevan dengan topik penelitian. 2. Jelaskan teori tersebut secara komprehensif seperti definisi, sejarah, dan aplikasi. 3. Bandingkan teori terkait jika ada lebih dari 1. 4. Hubungkan teori tersebut dengan fokus penelitian. Contohnya, pada penelitian tentang perilaku konsumen, teori kebutuhan Maslow, teori perilaku konsumen Kotler, dan teori pembelian impulsif bisa menjadi dasar. 2. Kajian variabel penelitian merupakan mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel-variabel penelitian. Pada umumnya, variabel dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, variabel independen atau X. Variabel yang mempengaruhi variabel lain seperti motivasi. 2. Variabel dependen atau Y. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, contohnya kinerja. 3. Variabel moderasi atau Z. Variabel yang memoderasi hubungan antara X dan Y, misalnya budaya organisasi. 4. Variabel intervening, yaitu menjembatani hubungan antara X dan Y seperti kepuasan kerja. Kajian variabel penelitian menjelaskan indikator dan metode pengukuran untuk setiap variabel seperti menggunakan skala Likert. Cara penulisan dari kajian variabel penelitian ada 4. 1. Sebutkan variabel penelitian. 2. Berikan definisi konseptual dan operasional untuk setiap variabel. 3. Jelaskan indikator pengukuran variabel. 4. Hubungkan variabel dengan penelitian terdahulu. Contohnya, definisi motivasi kerja berdasarkan teori Herzberg dan indikatornya seperti kebutuhan pencapaian, tanggung jawab, dan pengakuan. 3. Kajian penelitian terdahulu dengan tujuan menyajikan ulasan terhadap penelitian yang relevan untuk menemukan gap penelitian dan memperkuat relevansi penelitian yang dilakukan. Cara penulisan kajian penelitian terdahulu ada 4, yaitu yang pertama, pilih penelitian terdahulu yang relevan. 2. Jelaskan temuan utama dan metode yang digunakan. 3. Bandingkan dan evaluasi temuan dari penelitian sebelumnya. 4. Identifikasi gap penelitian dari penelitian terdahulu. Contohnya, studi Wahyudi 2020 tentang hubungan motivasi kerja dan kinerja di sektor manufaktur dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian di sektor jasa. 4. Kerangka teoritik dan model teoritik. Kerangka teoritik merupakan menjelaskan hubungan antara variabel berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, sedangkan model teoritik merupakan visualisasi hubungan antara variabel dalam bentuk diagram yang menunjukkan hubungan kausal antara variabel independen, dependen, dan moderasi atau intervening. Cara penulisan dari kerangka teoritik dan model teoritik yaitu ada 4. 1. Jelaskan hubungan antar variabel berdasarkan teori. 2. Gambarkan model teoritik dalam diagram. 3. Jelaskan logika dasar model yang diajukan. 4. Pastikan konsistensi kerangka teoritik dengan hipotesis. Dalam penelitian tentang pelatihan kerja dan kinerja, model teoritik bisa menggambarkan hubungan pelatih X terhadap kinerja Y dengan moderasi motivasi Z. 5. Kerangka berpikir dan model berpikir empiris. Kerangka berpikir merupakan penjelasan logis hubungan antar variabel berdasarkan teori dan temuan empiris. Sedangkan model berpikir empiris merupakan diagram visual yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dihipotesiskan berdasarkan data empiris.
Cara penulisan kerangka berpikir dan model berpikir empiris ada 3. 1. Jelaskan hubungan variabel secara logis berdasarkan literatur dan temuan empiris. 2. Tampilkan model berpikir empiris dalam diagram. 3. Berikan argumen logis atas setiap hubungan yang dihipotesiskan. Contohnya, kerangka berpikir tentang hubungan motivasi kerja dan kinerja karyawan, di mana semakin tinggi motivasi, semakin tinggi kinerja, didukung hasil penelitian terdahulu. Yang keenam ada hipotesis penelitian, yang mana berisi pernyataan dugaan sementara tentang hubungan antara variabel yang akan diuji secara empiris. Cara penulisan hipotesis penelitian ada 3. 1. Rumuskan hipotesis dengan jelas berdasarkan teori. 2. Pisahkan antara hipotesis 0 atau H0 dan alternatif atau H1. 3. Pastikan hipotesis diuji secara empiris. Contohnya H1, terdapat pengaruh positif antara motivasi kerja dan kinerja karyawan. H0, tidak ada pengaruh signifikan antara motivasi kerja dan kinerja karyawan. Kesimpulan dari bab 2 kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kajian teori dasar merupakan bagian yang memuat teori-teori atau konsep fundamental sebagai landasan penelitian yang dijelaskan secara komprehensif dengan menghubungkan pada fokus penelitian. Kajian variabel penelitian mencakup identifikasi variabel, independen, dependen, moderasi, maupun intervening, beserta definisi konseptual dan operasionalnya. Penelitian terdahulu digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta mendukung relevansi penelitian yang dilakukan. Kerangka teoretik dan model teoretik menggambarkan hubungan antar variabel secara logis yang didukung oleh teori dan penelitian sebelumnya, serta divisualisasikan dalam model. Kerangka berpikir dan model berpikir empiris menjelaskan hubungan antar variabel secara logis dan berbasis data menjadi dasar bagi hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis penelitian dirumuskan berdasarkan teori dengan pernyataan dugaan mengenai hubungan variabel yang akan diuji dalam penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi cara penyusunan bab 2 kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.